firman, pesan yang masih berlaku untuk kita hari ini. Bukan hanya kepada jemaat Laodikia saja, tapi firman untuk kita semua. Nah, sedikit kita akan rangkum apa yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu mengenai gereja Laodikia. Yesus menampakkan dirinya kepada gereja Laodikia sebagai apa? Ya, Yesus menyampaikan firman yang menjelaskan tentang dirinya sebagai apa. Dari sini kita bisa belajar seperti apakah Tuhan kita Yesus. Jadi katakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus menjelaskan dirinya yang pertama, Amin. Yesus adalah Amin. Ya, bahasa aslinya artinya terjadilah seperti yang difirmankan. Ya, sebuah kebenaran, sebuah kepastian yang pasti terjadi, itu arti dari Amin. Jadi apapun yang Yesus katakan pasti akan terjadi. Ya, jadi ini firman, apapun itu firman, kita nggak boleh anggap enteng, ini pasti terjadi. Lalu Yesus menyatakan dirinya sebagai saksi yang setia dan benar. Ya, saksi yang setia dan benar. Saksi, bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah martus. Ini akar katanya adalah sama dengan martir. Martir. Ya, apa hubungannya saksi dan martir? Dari sini kita bisa belajar apa itu saksi yang adalah martir. Martir adalah saksi. Dan jadi kalau misalkan kita punya definisi, oh, aku mau jadi martirmu Tuhan. Ya, aku sangat mengasihimu. Aku bahkan rela jadi martir. Nah, apa maksudnya martir? Saksi adalah martir. Saksi yang sejati itu apa? Sepenuhnya menyaksikan yang harus disaksikan dengan segenap hidupnya. Itulah Tuhan kita Yesus. Kita harus jadi saksi, Tuhan Yesus jadi contoh untuk kita. Tuhan Yesus datang untuk ngapain? Untuk menjadi saksi. Saksi yang setia dan benar. Yang sepenuhnya dalam hidupnya menyaksikan apa? Menyaksikan firman Bapa. Mempertaruhkan hidupnya, nyawanya, memberikan seluruh hidup nyawa untuk menyaksikan firman Bapa. Ini dia saksinya. Silakan bersaksi untuk menyaksikan sesuatu kan. Nah, Yesus datang untuk menyaksikan firman Bapa. Untuk melakukan tugas sebagai saksi firman Tuhan, Yesus dedikasikan seluruh hidupnya sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus adalah saksi yang menyaksikan firman untuk kita. Nah, kita percaya Yesus. Kita bilang tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, saya nggak pernah lupa, saya terima Yesus loh. Apa artinya aku terima Yesus? Yesus datang untuk memberikan saksi firman. Bagaimana kita bisa bilang kita adalah menerima Yesus, tapi kita menolak apa yang Yesus bawa, saksikan. Yesus datang untuk menyaksikan firman Bapa kepada kita. Tapi kita acuh tak acuh terima firman. Kalau gitu kedatangan Yesus yang memberikan saksi ini kita tolak artinya. Kita belum sepenuhnya terima firman, terima Yesus. Terima Yesus. Yesus demi menyaksikan firman Bapa. Seluruh hidupnya diberikan sampai disalib. Sampai disalib, apa yang Yesus kerjakan? Menyaksikan firman. Bahkan disalib, Yesus menyaksikan 7 firman. Luar biasa.
3 firman dari jam 9 sampai jam 12. 4 firman dari jam 12 sampai jam 3. Mati, bangkit 40 hari, menyaksikan firman lagi. Nah, jadi kita yang percaya dan menerima Yesus harus menerima kesaksian firman yang Yesus sampaikan. Nah, satu, kita harus terima kesaksian firman ini. Kedua, orang yang terima firman dijadikan saksi oleh Tuhan. Jadi dikatakan di Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Tuhan menjadikan kita saksinya Tuhan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyaksikan apa? Menyaksikan firman Tuhan. Menjadi saksiku. Ku di sini adalah Yesus kan. Yesus yang sejati, yang adalah Tuhan, yang adalah firman, yang menjadi manusia. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia itu Yesus. Jadi waktu kita menyaksikan firman, kita sedang menyaksikan Yesus. Yesus berkata, seluruh kitab suci, kitab nabi-nabi, mulai dari kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, semuanya berbicara tentang aku. Jadi waktu kita menyaksikan Yesus itu harus sesuai kitab suci. Mulai dari perjanjian lama. Kitab suci kan perjanjian lama. Nah ini kita menyaksikan Yesus seperti yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena kalau misalkan cuman, kamu tahu nggak ada juru selamat, pokoknya kamu nggak usah banyak tanya deh. Namanya Yesus, percaya, titik. Terima, Yesus. Udah ya, amin, goodbye. Nah, kita kan menyaksikan Yesus melalui firman Tuhan. Itu bukan saksi yang Tuhan inginkan. Kenapa? Di sini dijelaskan. Ya, kan penampilan Yesus kan dibilang dia adalah saksi yang benar dan yang setia di Wahyu 3 ayat 14. Saksi yang benar dan yang setia. Nah, Yesus adalah saksi yang benar. Kata benar, bahasa Yunaninya, kita udah bahas 2 minggu yang lalu. Akurat. Lalu, arti berikutnya, tulus. Jadi Yesus betul-betul dengan tulus menyaksikan, bukan demi kepentingan apapun. Ya, betul-betul tulus dan menyaksikannya dengan akurat. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Tuhan memberikan contoh menjadi saksi. Yesus terus-menerus menjelaskan firman Tuhan yang adalah dirinya. Nah, kita disuruh menjadikan bangsa murid Tuhan dan mengajarkan semua yang telah diajarkan Tuhan. Bukan hanya menyaksikan satu nama Yesus titik, terus kita nggak ngajarin semua yang Tuhan ajarkan. Yang Tuhan Yesus bilang seluruh perjanjian lama adalah dirinya. Itu bukanlah saksi yang benar loh di mata Tuhan. Tapi kita harus menyaksikan dengan akurat dan dengan tulus tanpa pamrih. Dengan akurat kembali kepada firman Tuhan. Ya, itu arti dari saksi yang benar. Jadi saksi-saksi Kristus yang benar, bahasa Yunaninya, yang akurat. Itu baru benar. Gak akurat. Main pemikiran sendiri, penafsiran sendiri. Itu gak benar di mata Tuhan. Lalu, Yesus adalah saksi yang setia. Pistos. Kita udah bahas 2 minggu yang lalu. Pistos. Yang artinya dapat diandalkan, dapat dipercaya. Dapat diandalkan, dapat dipercaya. Jadi, Yesus datang ke bumi ini sebagai saksi yang sangat tulus, menyaksikan dengan akurat, yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, sehingga dia adalah saksi sejati yang sepenuhnya benar, sepenuhnya akurat. Ya. Nah, dia menjadi saksi ini supaya kita menerima kesaksian tersebut dan kita dipakai untuk menyaksikan. Dengan apa? Mengajarkan.
memuridkan. Gimana supaya bisa seperti ini? Supaya kita bisa menggenapi ini pada akhirnya. Dimulai dari kita jadi murid. Murid abadi. Terus-menerus kita belajar firman. Ya. Jadi kita harus kembali ke hadapan Tuhan kita Yesus. Dan Tuhan kita Yesus harus memberikan penilaian kepada kita. Kalian, yaitu masing-masing kita, adalah hamba, saksi yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan, yang setia, yang mengerjakan tugasnya. Seperti di Matius 24 ayat 45, Matius 24 ayat 45 yang berlaku untuk semua orang percaya, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Kita semua mau tidak mau harus menjadi hamba yang setia, yang bijaksana, yang benar, yang akurat, yang dapat diandalkan, yang didapati memberikan makanan. Matius 4 ayat 4 ini menunjuk kepada apa? Firman. Memberikan firman pada waktunya, pada musimnya, pada kairosnya Tuhan. Kairos, sebuah masa kesempatan yang ada batasnya, yang harus kita pakai kesempatan ini. Lakukan. Ya, harus ada tindakannya. Menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi apa hubungannya hamba? Kita harus jadi hamba yang memberikan makanan, yaitu firman. Ini adalah hubungannya dengan saksi. Kita harus menjadi saksi. Ya, kita harus menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita harus setia terus-menerus memberikan firman Tuhan. Menyaksikan firman Tuhan. Dengan akurat, dengan benar, dengan tulus, dengan teliti. Ya. Nah, inilah kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lihat di konteks Matius 24 ayat 45 ini, ada hamba yang malas dan jahat. Bukannya menyaksikan, memberikan firman, malah menyakiti, malah menyerang hamba-hamba yang benar, diserang, ya, disakiti, dianiaya. Itu hamba yang nggak benar, yang menerima maut kekal. Ya, kita nggak boleh menjadi orang yang melawan pekerjaan Tuhan, tapi kiranya kita menjadi orang-orang saksi-saksi, hamba-hamba yang benar di mata Tuhan, yang setia. Amin. Lalu gambaran Yesus yang ketiga, Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah, kita udah pelajari ini bahasa aslinya, sumber. Jadi artinya Yesus sumber penciptaan. Jadi banyak ayat Yesus adalah sang pencipta segala hal di alam semesta ini. Ya, itulah wujud Yesus yang datang kepada gereja Laodikia, kepada kita hari ini, ya, yang menjelaskan seperti apakah Tuhan kita Yesus. Yesus adalah amin, ya, semua firman-Nya pasti digenapi. Yesus adalah setia, saksi yang setia dan benar. Yesus adalah sang pencipta. Permulaan dari ciptaan Allah, bahasa aslinya sumber ciptaan, yang artinya pencipta. Nah, Tuhan yang seperti ini datang atau memberi firman kepada gereja Laodikia. Firman-Nya apa? Di Wahyu 3:15 yang sangat-sangat terkenal. Aku tahu segala pekerjaanmu, hai jemaat-jemaat Laodikia. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya. Tidak panas dan tidak dingin. Panas enggak, dingin enggak. Dikasih tahu di ayat berikutnya, itu adalah keadaan yang suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku. Nah, alangkah baiknya kalau kamu dingin, atau alangkah baiknya kalau kamu panas. Nah, kita udah belajar apa maksudnya
Tuhan lagi menjelaskan melalui keadaan di Laodikia, situasi dan kondisi di Laodikia. Di bagian utara Laodikia ada sumber air panas. Dan di bagian timur Laodikia ada sumber air yang sangat dingin. Nah, jadi waktu Tuhan ngomong gini, orang Laodikia sangat-sangat mengerti. Iman mereka tidak sepanas mata air yang ada di tempat mereka. Tidak sedingin mata air yang ada di tempat mereka. Nah, ini adalah iman yang suam-suam kuku. Apa akibatnya? Akibatnya adalah dimuntahkan Tuhan atau ditolak Tuhan. Ditolaknya itu bukan secara halus, maaf, Anda belum diterima ya. Ditolak sama Tuhan itu bagaikan dimuntahkan. Gitu ya. Dimuntahkan. Di Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Ini firman nubuatan. Cepetan bertobat, kalau tidak aku akan memuntahkan engkau. Seli aros, tidak ada semangat dan daya juang, bahasa aslinya. Percaya Tuhan, menjalani kehidupan iman, statusnya percaya Yesus, tidak ada semangat, tidak ada daya juang. Ini betul-betul buat Tuhan ini gak diterima sepenuhnya. Kenapa? Kan lumayan daripada enggak. Kan tetap begitu-gitu dia orang percaya Tuhan. Kok sampai Tuhan walaupun kayak kita gitu ya sebagai orang percaya, aduh kita gak ada semangat nih. Jalani kehidupan iman, doa gak ada semangat. Ke gereja gak ada semangat. Baca Alkitab gak ada semangat. Tapi paksa deh, gak ada semangat juga. Lupaan, ketiduran. Amin deh Tuhan, maaf ya. Nah, jangan kita biarkan kehidupan iman yang tidak berapi-api ini. Tuhan betul-betul menolaknya. Kenapa? Karena penilaian Tuhan sampai ke lubuk hati. Karena penilaian Tuhan sampai ke lubuk hati. Tuhan tahu di hati terdalam kita. Sebenarnya kita nggak mau melakukannya. Sebenarnya kita malas. Tapi karena terpaksa. Nah, perintah Tuhan tidak boleh. Itu perintah Tuhan. Roma 12 ayat 11, Roma 12 ayat 11. Janganlah, ini perintah untuk nggak boleh. Kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ini perintah, biarlah, ini perintah. Ya, bukan, kalau bisa ya, harus rohnya menyala-nyala, nggak boleh enggak. Nggak boleh enggak. Harus melayani Tuhan. Ya. Roh hati kita harus sungguh-sungguh. Roh hati kita harus membara. Apa penyebab mereka suam-suam kuku? Karena hal materi. Kenapa hal materi yang menyebabkan iman mereka jadi suam-suam kuku? Ya, yang membuat jadi nggak semangat, nggak ada daya juang. Kenapa? Karena mereka kaya. Karena mereka kaya, mereka bisa mendapatkan banyak hal materi. Kekayaan materi membuat iman menjadi suam-suam kuku. Kekayaan materi membuat orang melakukan banyak keinginan-keinginan. Tidak punya banyak materi untuk memenuhi kebutuhan harian bulanan saja sudah sulit. Bagaimana bisa melakukan atau memiliki keinginan-keinginan? Sehingga mikir pun juga udah malas.
Nah, keinginan ini bisa didapat karena materi kan. Oh, ada kok keinginan yang nggak didapat dari materi. Ya betul, tapi kebanyakan kan pakai materi. Nah, dari materi bisa mendapat keinginan-keinginan yang semakin banyak karena manusia pada intinya adalah kosong, hatinya tidak bisa dipuaskan dengan materi, jadi terjerat, terjatuh ke jurang keserakahan, kehampaan yang tidak ada ujungnya, yang ujungnya adalah neraka, ya. Nah, sehingga membuat tenggelam di dalam keduniawian, menjauh dari kehidupan iman. Keinginan ini sangat-sangat kuat menyeret kita keluar dari kehidupan iman. Karena keinginan daging bertentangan atau berlawanan dengan keinginan Tuhan, keinginan Roh Kudus. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15, Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, oleh keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan menyeret kita, menyeret kehidupan iman, menyeret kita menjauh dari Tuhan. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, jadi keinginan itu gak ada ujungnya. Orang pengen terus, dan ujungnya maut. Ujungnya adalah neraka. Saat orang punya banyak kekayaan, sehat, waktu, punya banyak, tanpa sadar, merasa tidak perlu Tuhan. Enggak kok, saya perlu Tuhan. Tuhan lihat dari buahnya. Tuhan lihat dari buahnya. Makin merasa nggak perlu sama Tuhan, makin tidak bersandar sama Tuhan, makin bersandar pada kekayaan. Kehidupan iman semakin malas dan kendor. Itu kan artinya nggak perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan kok, tapi Tuhan lihat buahnya. Jemaat Laodikia berkata di Wahyu 3 ayat 17. Di Wahyu 3 ayat 17. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Kita bisa lihat di sini. Sangat-sangat mengandalkan kekayaan materi. Ya, sangat-sangat mengandalkan, sangat-sangat berpegang, sangat-sangat mengasihi uang. Padahal di 1 Timotius 6 ayat 10, 1 Timotius 6 ayat 10, sumber kejahatan, sumber segala dosa adalah kasih terhadap uang. Mengasihi uang, sumber segala dosa. Muncul banyak dosa dan kejahatan ketika kita mengasihi uang. Jika memiliki uang, kita akan tanpa disadari tenggelam dan menjauh dari iman. Oh, jadi saya nggak boleh punya uang dong? Bukan begitu maksudnya. Tapi orang yang mengasihi uang, yang menggunakan uang untuk keinginan yang nggak ada ujungnya, ya bahkan di 1 Timotius 6 ayat 10, saat mengasihi uang, kita akan menyiksa diri dengan banyak kesusahan. Ya, dengan berbagai duka kita akan menyimpang karena mengasihi uang. Semakin bersandar pada diri sendiri, pada kekuatan kekayaan sendiri. Nah, inilah yang terjadi dengan jemaat Laodikia. Kita kaya kok, gitu ya. Kita nggak perlu apa-apa. Akibat dari suam-suam kuku. Di Wahyu 3 ayat 16, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bahasa asli Yunaninya, dimuntahkan bukan karena keselak. Aduh gak kerasa, ini keselak nih. Gitu ya. Tapi karena jijik. Karena jijik. Jadi betul-betul dihempaskan, ditolak sama Tuhan itu dengan betul-betul, saya nggak mau terima lagi. Jijik sekali. Iya, iya. Mohon maaf ya, saya minta waktu 1 menit.
Oke, sorry. Ada sedikit trouble. Nah, jadi tadi sampai mana ya? Mengenai suam-suam kuku karena materi. Ya, karena jemaat Laodikia kaya raya. Nah, sehingga kehidupan imannya menjadi suam-suam kuku dan Tuhan sangat-sangat jijik sampai-sampai Tuhan memuntahkan. Kalau dilanjutkan terus-menerus seperti itu. Nah, lalu teguran yang berikutnya kita akan lihat. Wahyu 3 ayat 17a. Wahyu 3 ayat 17a. Teguran yang berikutnya kepada gereja Laodikia. Ini udah. Dikatakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, ini adalah teguran. Ya, teguran bahwa mereka pikir mereka kaya dengan hal materi, mereka dalam keadaan yang baik, makanya saya diberkati. Lihat nih, kita kaya, kita diberkati Tuhan. Kita benar hidupnya. Jadi sudut pandangnya itu terhadap kesuksesan duniawi. Ya, ditegur, ini salah. Jadi standar parameter kita ini sukses di mata Tuhan, banyak orang Kristen dari zaman dulu pikir, oh lihat aja dia diberkati kok, ya kan? Secara jasmani, dilihat dari sudut pandang jasmani. Nah, Tuhan Yesus menegur gereja di Laodikia yang menyombongkan kekayaan mereka. Kami tidak perlu apa-apa. Waduh, ini bahaya sekali. Nah, Tuhan melihatnya dan Tuhan menyatakan bahwa keadaan mereka sebaliknya daripada apa yang mereka pikirkan. Mereka pikir mereka sukses, mereka nggak perlu apa-apa, mereka kaya. Tuhan menyatakan sebaliknya. Maka di bagian berikutnya masih di ayat 17, Tuhan nyatakan 5 hal tragis tentang mereka. 5 hal tragis. Ya, dikatakan apa? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, yang pertama, kedua malang, ketiga miskin, keempat buta, kelima telanjang. Jadi bayangkan, gereja, jemaat yang mereka pikir mereka luar biasa diberkati Tuhan, haleluya, aku diberkati, gitu ya. Terus di mata Tuhan, engkau melarat. Mereka pikir mereka konglomerat kan? Ini dari 7 gereja, ini gereja paling kaya. Mereka pikir mereka konglomerat, taunya konglomerat. Mereka malang, miskin, buta, dan telanjang. Dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Jangan berharap pada kekayaan. Ya. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Mereka lagi ditegur, mereka sedang berharap mengandalkan kekayaan, padahal dilarang sama Tuhan. Ya, firman Tuhan banyak menjelaskan bahwa harta benda ini tidak abadi. Ya, contoh di Amsal 27 ayat 24. Amsal 27 ayat 24. Harta benda tidak abadi. Mereka sedang membohongi diri mereka sendiri. Di mata Tuhan, mereka pikir mereka kaya, di mata Tuhan mereka sangat miskin. Ya, mereka sangat miskin. Tadi apa? Melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Mereka sangat miskin. Ini berbicara mengenai miskin rohani. Miskin rohani. Seperti apa orang yang miskin rohani?
Kita bisa mengerti ini dari jasmani dulu. Miskin, punyanya sedikit, bahkan kekurangan. Gak punya banyak, sangat-sangat sedikit kepemilikannya. Sangat-sangat kecil kepemilikannya. Nah, secara rohani, kepemilikan atau kehidupan rohani, kehidupan iman yang harusnya 100% gitu contohnya. Ini cuma sedikit sekali, mungkin 0, di mata Tuhan miskin secara rohani. Nah, bagaimana caranya supaya kaya secara rohani? Kuncinya dari imannya harus bertumbuh. Imannya sampai dewasa, bahkan sampai penuh kepenuhan Kristus. Iman didapat dari firman yang diterima dan dikerjakan, ya. Nah, semakin banyak firman yang diterima dan dikerjakan, semakin besar imannya, semakin kaya rohaninya. Tapi jemaat Laodikia rohaninya sangat-sangat berkekurangan, miskin. Kenapa mereka bisa miskin secara rohani? Akarnya adalah kesombongan. Ya. Mereka sombong. Sudah merasa baik, bahkan hebat secara rohani. Ini lihat, kita jadi diberkati nggak kekurangan apa-apa. Haleluya. Padahal lupa, ya. Mereka sudah tidak perlu, merasa tidak perlu untuk ditingkatkan lagi kerohaniannya. Mereka merasa sudah tidak perlu kasih karunia Tuhan yang lebih lagi, padahal Tuhan punya banyak kasih karunia yang mau dicurahkan. Mereka merasa sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, padahal sebaliknya. Mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Di Filipi 3 ayat 16. Filipi 3 ayat 16. Ya, boleh ditayangkan Filipi 3 ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Oh, saya sudah terima firman kok selama ini. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, ini firman Tuhan, ini perintah Tuhan. Jangan puas. Lalu di 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan apa? 1 Korintus 10 ayat 12. Siapa yang menyangka aku sudah teguh, hati-hati atau berjaga-jagalah supaya jangan jatuh. Jadi perasaan yang merasa sudah teguh, gak perlu lagi alias sombong rohani. Orang-orang seperti itu jatuh. Alkitab memperingatkan kesombongan rohani dan jasmani akan menyebabkan kehancuran. Firman itu amin, pasti. Ya, yang sombong rohani dan jasmani pasti hancur. Ya, seperti Amsal 16 ayat 18, Amsal 16 ayat 18, Amsal 18 ayat 12, Amsal 18 ayat 12. Lalu tadi di 1 Korintus 10 ayat 12. Ya. Jadi ini akarnya, kesombongan. Aku tidak perlu apa-apa. Wes, sombong banget ya. Nah, lalu Tuhan bilang apa? Mereka melarat di Wahyu 3 ayat 17. Wahyu 3 ayat 17. Mereka melarat. Bahasa aslinya talai poros yang artinya sangat menyedihkan, celaka, ya celaka. Mereka sangat menyedihkan. Ya udah biarin, peduli amat. Loh, celaka loh. Jadi kalau nggak diubah, nggak ada perbaikan, nggak ada pertobatan, nggak mau taat sama teguran kasih firman, celaka kalau kayak gitu terus. Lalu dikatakan mereka malang, malang. Bahasa Yunaninya yang artinya paling menderita, kasihan. Ya. Kehidupan tanpa iman, miskin iman,
apalagi salah imannya, kayak orang Laodikia merasa sudah baik kan salah, adalah kehidupan yang paling menderita, yang paling kasihan. Kenapa? Karena mereka sedang menjalani kehidupan yang sia-sia. Ini berbicara kepada kita juga ya. Kehidupan yang sia-sia, yang pada akhirnya dimuntahkan Tuhan, ditolak, sehingga menerima hukuman kekal. Jadi udah hidup jasmaninya sia-sia, kehidupan rohani kekalnya dimuntahkan Tuhan, ditolak Tuhan, menerima hukuman kekal. Ini paling menderita kan hidup kayak begini. Kalian pikir kalian paling bahagia, kalian paling menderita, kata Tuhan. Kasihan. Nah, jadi kalau kita standarnya seperti jemaat Laodikia atau seperti kebanyakan orang, kalau diberkati secara jasmani artinya Tuhan berkenan, saya baik, saya benar, apa segala macam, hanya itu. Terus kita iri melihat itu. Buat apa iri? Ya bukan kita, artinya kita ngutukin mereka ya, konglomerat Kristen gitu. Bukan, jangan. Kita dosa menghakimi kalau kayak gitu. Nah, tapi kita udah nggak perlu iri lagi. Kita nggak perlu iri lagi. Bukan artinya saudara kutuk, dasar gue nggak iri lu barat lu, malang lu. Jangan ngomong gitu ya, kita namanya melempar batu. Tapi kita nggak usah iri lagi kan. Kita nggak usah punya iman yang salah lagi. Seperti itu. Jadi yang sangat-sangat Tuhan tekankan, kaya rohani. Ya. Kaya jasmani, rohaninya miskin. Adalah kehidupan yang paling kasihan dan paling menderita. Kehidupan sia-sia dimuntahkan, ditolak, nggak bisa diterima lagi, namanya udah dimuntahkan. Dan menerima hukuman kekal pada akhirnya. Nah, jadi firman terhadap gereja Laodikia ini teguran yang luar biasa kan. Tapi ini adalah kasih. Firman teguran kasih, mari kita ukir dalam pikiran dan hati kita. Lalu dikatakan apa lagi? Miskin di Wahyu 3:17. Miskin. Tochos bahasa Yunaninya, yang artinya melarat dalam segala hal rohani. Dan tochos ini artinya pengemis, tapi pengemis beneran ya, bukan pengemis pura-pura. Pengemis asli ini. Yang betul-betul tidak bisa hidup dengan mandiri. Betul-betul yang bisa melanjutkan kehidupan dengan memohon belas kasihan dan mengemis kepada orang-orang lain. Nah, orang-orang jemaat Laodikia berpikir, kita ini bukan pengemis, kita ini bos, kita ini tuan, kita ini orang-orang yang bisa dibilang terkaya gitu. Jadi lawan katanya pengemis. Tapi Tuhan tegur, hai kamu pengemis. Mereka nggak sadar kalau dirinya pengemis. Siapa di sini yang sadar kalau dirinya pengemis? Dan siapa di sini yang nggak sadar kalau memang kita harus jadi pengemis? Tuhan Yesus loh yang bilang. Ya. Melalui firman di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ini Tuhan Yesus yang sama yang bilang di Wahyu 3 ayat 17. Kalian pengemis. Ya. Nah, jadi kita harus jadi pengemis. Pengemis rohani ya. Maksudnya apa? Di Lukas 16 ayat 19 sampai 31 menceritakan tentang dua macam orang percaya. Antara Lazarus pengemis yang masuk surga atau orang kaya yang
merasa dirinya bukan pengemis, yang masuk neraka. BTW, dua-duanya orang percaya. Kalau Lazarus kita tahu lah, dia orang percaya, makanya masuk Firdaus. Si orang kaya itu BTW adalah orang percaya. Tapi orang percaya yang masuk neraka. Nah, dikatakan bahwa segala sesuatu yang Yesus sampaikan, disampaikan dengan perumpamaan. Ya, jadi kita harus melihat ini dari sudut pandang perumpamaan. Kalau kita lihat ini dari sudut pandang secara apa adanya, ya udah saudara jangan pesta makan. Nanti kalau ada pesta makan karena ada syukuran dan apalagi nikahan, ulang tahun gitu ya. Soalnya jangan coba-coba lo pesta makan nanti kayak orang kaya. Ya, kan pesta kerjanya. Terus saudara harus jadi Lazarus. Kalau kita terima ini secara hurufiah. Nah seringkali kita terima ini secara hurufiah kan. Dan kita pikir ini ayat bukan buat saya. Gitu. Padahal firman itu adalah firmanku. Ya, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 semua firman yang untukku. Nah, jadi apa maksudnya? Si orang kaya yang kerjaannya pesta makan ini yang masuk neraka. Itu orang percaya sebenarnya. Ketika dia ada di Hades, di neraka, sedang terbakar dengan panasnya api kekal, dia minta dan dia berkata kepada Abraham sebagai bapak. Ini iman yang gak main-main. Ini dengan pengertian firman yang luar biasa. Karena belum tentu dari sekian banyak orang Kristen di dunia mengerti bahwa Abraham itu bapak. Padahal dari zaman Kejadian, ya, di zaman Abraham Tuhan berfirman, Musa yang tulis, Rasul Paulus menulis, Abraham adalah bapak kita, bapak semua orang percaya. Berarti Abraham adalah babeh kita, gitu kan? Bapak. Nah, kita kan pikir Abraham ya Abraham, ya dia nabi kali, dia bapak iman, oke lah. Tapi si orang kaya ini bisa bilang, Bapak Abraham. Secara spesifik, dia panggil Abraham tuh bapaknya. Dia tahu Abraham tuh bapak. Kalau dia bukan orang beriman, nggak mungkin dia bisa ngomong seperti itu. Tapi dia masuk neraka. Ini mengajarkan kita hal yang penting. Bahwa kita harus menjadi Lazarus, pengemis. Apa karakteristik Lazarus yang adalah pengemis? Kita harus menjadi pengemis rohani. Yang terus mengemis untuk mendapatkan makanan. Yang sadar, pengemis sejati yang dimaksud ya, tokos, itu di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, Lazarus seorang pengemis itu tokos, bahasa Yunani sama. Yang sadar bahwa aku tidak bisa hidup dengan kekuatan diriku. Aku tidak perlu apa-apa, aku punya segalanya, aku bisa segalanya, itu salah. Itu sebaliknya. Iman yang salah seperti orang kaya yang masuk neraka. Tapi iman Lazarus yang saya kalau nggak mengemis makan, saya nggak dapat makan. Saya nggak dapat makan, saya pingsan. Pingsan saya mati. Nah harus punya iman yang seperti ini. Yang sepenuhnya bergantung dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Lawan kata dari sombong. Memohon Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih makanan rohani, saya pingsan, saya mati. Kalau Tuhan nggak kasih makan saya setiap hari, saya nggak bisa hidup Tuhan. Gitu. Tuhan lagi menegur gereja Laodikia yang tidak bersandar pada Allah Bapa. Tuhan Yesus menyatakan bahwa gereja Laodikia, hai, kalian tuh pengemis rohani. Hai, kalian tuh miskin rohani. Nah kita harus sadar, aku miskin rohani. Jangan sombong. Mereka merasa, aku diberkati gitu kan. Aku miskin rohani.
Dan aku harus memohon dengan sangat dan terus-menerus. Karakteristik dari pengemis di zaman dahulu kala yang Alkitab maksud, itu karena dia sadar dirinya nggak bisa hidup tanpa mengemis, dia akan nggak berhenti memohon sampai dikasih. Kan kalau sekarang kan ketok-ketok, ya ketok juga nggak berani ya. Cuman dari jarak sekian senti dari jendela atau dari motor minta. Ya nggak dikasih ya udah. Nah kalau pengemis yang dimaksud di Alkitab terus memohon, gak berhenti sampai dikasih. Dan dikasih ya untuk hari itu. Nanti besok dia akan mengemis lagi. Jadi kita harus sadar aku miskin rohani. Jangan kayak Laodikia, merasa sudah kaya, sudah baik-baik saja, sudah diberkati. Dan kita harus mohon. Ya percuma kalau sadar aja terus kita nggak memohon. Nanti ya kita terus miskin kan. Secara rohani kita harus sadar dan memohon kepada Allah Bapa setiap hari. Memohon itu kan berdoa. Memohon kepada Tuhan itu berdoa. Ubah doa kita. Taruh level kita sebagai pengemis rohani yang sangat miskin rohani. Ubah doa kita dari doa orang Farisi yang merasa, Bapak saya bersyukur, saya ini begini-begini, nggak seperti orang berdosa begitu-begitu. Oh saya bersyukur, haleluya. Jangan doa seperti itu. Jangan doa seperti sok konglomerat rohani gitu ya. Doa seperti konglomerat rohani. Aduh Bapak, aku tidak bisa hidup dengan kekuatanku sendiri hari ini. Aku perlu makanan firman-Mu. Aku perlu perlindungan-Mu. Aku perlu pimpinan kekuatan setiap langkahku agar aku hidup rohaninya benar menjadi kehendak-kehendak-Mu. Ya. Ini yang harus menjadi status kita. Kita doanya harus seperti pengemis yang Tuhan inginkan. Ya. Nah, doa yang seperti ini yang berkenan di mata Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini sampai akhir menjadi seperti Lazarus yang menerima Firdaus. Kalau bahasa aslinya pelukan Abraham. Ya. Lalu lanjutkan Wahyu 3 ayat 17, Tuhan Yesus menegur bahwa orang Laodikia, jemaat Laodikia buta. Tuplos. Tuplos bahasa Yunani artinya buta jasmani atau rohani. Ya, maaf saya ada salah ketik, bukan botak, tapi buta. Apa itu yang dimaksud? Ya jelas, mereka bukan orang-orang tunanetra. Jadi kita mengartikannya dari sisi yang rohaninya, ya. Apa artinya mereka buta rohani? Tidak mengerti firman. Tidak mengerti firman. Kamu tahu nggak tentang ini? Aduh, gue buta nih tentang itu. Kan bukan artinya buta beneran, nggak ngerti gitu. Bener-bener saya nggak tahu. Jadi betul-betul di mata Tuhan, jemaat Laodikia ini nggak ngerti firman. Dikatakan di Lukas 6 ayat 39. Kata buta ini adalah tuplos. Yesus sedang memberikan perumpamaan. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Kita ini jemaat, kita nggak ngerti firman. Dan kita harus dituntun sama yang mengerti firman. Saya bersyukur saya bisa dituntun sama siapapun. Oh jangan. Lah kita bisa ikutan jatuh, sama-sama jatuh. Jangan. Jadi dituntun. Ya. Saya pribadi sangat bersyukur dipertemukan Tuhan oleh penulis buku seri sejarah penebusan yang kaya akan firman Tuhan karena kerendahan hati beliau. Nah sehingga kita yang buta ini dituntun oleh firman Tuhan. Amin. Lalu telanjang. Ya, dikit lagi kita selesai.
Ini semua teguran demi teguran untuk kita. Sekali lagi ya, bukan mau parah tuh si Laodikia. Ini untuk kita. Kita ini malang, miskin, buta, telanjang, melarat. Ya, ini kita. Kita disadarkan oleh Tuhan keadaan kita. Jangan marah. Justru terima, oh benar ya, saya buta ya, saya melarat, saya miskin, saya pengemis ya, saya telanjang. Itu poinnya. Nah kalau kita meresponi seperti itu, firman ini jadi kita terima dengan benar. Kalau kita cuman oh gitu, itu kita jadi orang Farisi deh, jadi buta gitu. Kita bahkan ada istilahnya lebih parah dari buta tuh kusta. Tidak sadar bahwa dirinya sakit. Tidak sadar bahwa dirinya itu sedang menuju kepada kematian nggak lama lagi. Copot-copot juga nggak merasa sakit. Sakit secara rohani atau kusta secara rohani itu nggak sadar oh dirinya sakit. Nah kita nggak mau jadi orang-orang kusta ya. Orang-orang kusta itu di Alkitab adalah orang-orang yang terkutuk. Apa kutukan yang paling menyeramkan? Yang tidak menyadari bahwa dirinya berdosa. Nggak ada yang perlu diperbaiki, nggak ada yang perlu disembuhkan secara rohani. Aduh, ini paling menyeramkan. Nah, telanjang, gumnos, artinya tanpa pakaian. Apapun. Dan ini bisa menunjuk jasmani dan rohani. Apakah jemaat Laodikia adalah masyarakat yang terbelakang, yang tidak, maksudnya tidak ada pakaian dan sebagainya? Jelas bukan, berarti ini berbicara mengenai rohani. Apa artinya telanjang rohani? Artinya begini, saudara. Kalau saudara pergi ke tempat umum, ya, oke memang betul, di negara barat ada yang namanya pantai telanjang. Ya, jangan pikirkan itu. Ke tempat umum, ke sekolah, ke gereja, ke stasiun, ya, ke alun-alun, gitu, ke taman, tempat umum dengan keadaan telanjang. Coba saudara imajinasikan gitu. Dilihat banyak orang, apalagi sekarang udah zaman sosmed, langsung deh viral ke TikTok, ke YouTube Short, dan lain-lain. IG. Ya. Terus ditelusuri sama netizen. Namanya ketahuan. Yang namanya Alan pendeta, malah telanjang, apa segala macam. Rasanya gimana? Saat itu dilihat orang-orang dan dilihat jutaan orang di berbagai macam negara lewat sosmed. Gimana rasanya? Coba imajinasikan. Rasanya malu. Satu kata, malu. Jadi telanjang rohani ini adalah hal yang sangat memalukan sekali. Ya. Apa yang memalukan secara rohani? Ketika kita telanjang rohani atau memalukan rohani itu adalah dosa. Ketika dosa kita ketahuan, ketika dosanya terekspos. Ya. Sama dong, malunya sama telanjang. Kalau misalkan telanjang, mungkin ya responnya, oh dia ada penyakit jiwa. Kalau orang yang berpengertian, mereka akan membela kita di komen. Jangan dihina, kamu belum ada di posisi orang itu. Dia jiwanya lagi sakit. Kita doakan supaya sembuh. Kita donasi supaya diterapi dan supaya dia bisa jiwanya kembali pulih. Ya kan? Tapi kalau dosa ketahuan, diviralkan, aduh itu malunya kayak apa? Kita baca Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15. Mulai, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.
Nah, jadi maksudnya apa? Secara kiasan, ini kan kiasan kan. Perhatikan pakaian. Jadi ada pakaian rohani yang harus kita pakai. Semua orang kalau nggak memakai pakaian rohani, semuanya itu memalukan. Kelihatan kemaluannya, memalukan, telanjang secara rohani. Nah, lantas bagaimana agar kita bisa terus-menerus memperhatikan pakaian, terus-menerus secara rohani pakai baju. Orang yang memperhatikan pakaian adalah orang yang terus mencuci pakaiannya dengan darah Yesus di kayu salib. Orang yang mencuci pakaiannya dengan darah Yesus di kayu salib. Oke? Karena sudah 1 jaman, tanpa terasa kita akan berhenti di sini, ya. Karena kalau lebih nanti saya melanggar aturan. Ya, jadi saya dapat nasihat dari banyak orang agar tidak over kebablasan, terlalu emosi sampai nggak beres-beres. Saya kasih ini ya, tanda. Kita akan lanjutkan dan sebelumnya saya mau berdiskusi dengan saudara. Minggu depan adalah Hari Raya Idul Fitri.